Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA Maryam yang insyaallah luar biasa, calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surat asli terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashiri zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashiri الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Materi kita kali ini adalah pembagian air atau air dibagi menjadi 4. Pembagian air atau air dibagi menjadi 4, yang mana air ini nanti bisa digunakan bersuci atau tidak. Pertama adalah air mutlak. Halo, silakan ditulis. Air mutlak. Apa yang dikategorikan air mutlak ini? Yaitu air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan itu adalah air mutlak. Di antaranya air mutlak ini ada air hujan. Air hujan ini digunakan untuk wudhu, mandi besar, digunakan apapun silakan. Bahkan kalau hujan yang pertama itu bagusnya hujan-hujan, asalkan terus. Karena apa? Kalau hujan yang pertama itu menonggo obat, ya, minonggo obat sebagai obat. Kalau hujan pertama, ini bolak-balik ya enggak, ya hujan-hujanan. Tapi air hujan ini adalah air yang suci dan mensucikan, sekaligus air yang dijamin halal. Loh, kenapa halal, Pak? Sebab kalau masih dipakai air yang pakai wadah,
itu bagi orang-orang yang hakikat itu masih bermasalah. Contoh, ada air diwadahi gelas walaupun dari hujan. Loh, gelasnya dari siapa? Dari mana? Terbuat dari apa? Dari curian atau tidak? Bagi orang-orang yang pengen detail seperti itu. Tapi ini gak pengen detail ya pokoknya ketoknya halal ya di ombe, dipangan. Nah, air yang dijamin halal murni betulan adalah air hujan tanpa pakai wadah apapun, tidak pakai talang, tidak pakai genteng, langsung demangap. Ya, langsung demangap. Itu air yang betul-betul halal. Apalagi yang pegunungan, itu air yang betul-betul bersih. Kalau di perkotaan masih airnya terkontaminasi dengan polusi udara, sehingga kadang airnya masih kurang bersih. Nah, itu air hujan. Maka air hujan ini sebagai penangkal berbagai macam penyakit. Salah satunya kalau orang kesurupan, air hujan ini diriaboi khusus, maka bisa untuk menangkal penyakit. Salah satunya orang-orang yang kesurupan. Yang kedua, ada air laut. Air laut ini bisa digunakan untuk suci dan mensucikan, senajan asin, asin. Ya, jadi kalau wudu di laut itulah peliket. Apa peliket itu? Bahasa Indonesia nih? Lengket atau kelet, apa bahasa Inggris? Sejawa bilang. Jadi lengket masih ya tidak enak. Nek gak biasa udah enak. Ya sama kalau di Lamongan ya. Lamongan yang masih sana kan kalau wudu rata-rata juga masih asin. Karena ada uyai negara. Nah, bagaimana? Air laut itu suci mensucikan. Senajan air laut itu mungkin ada bangkai apapun, ya air laut tetap suci. Karena air laut sakmono ombone, maka air laut itu tetap suci. Mata air, bukan air mata. Yang ketiga, mata air. Mata air itu biasanya dari pegunungan itu ya, muncrat. Ada air muncrat, ada air mancur. Ada air mancur, ada air muncrat. Bedanya apa? Ada juga air terjun. Jadi dewe-dewe. Itu air, mata air. Yang keempat, ada salju. Jadi salju itu juga air suci mensucikan. Nih kuat pakai wudhu silakan. Ya air salju silakan kalau kuat. Nih gawe wudhu kuat. Sido tangani kademen geder kabeh. Atau RS sama. RS itu juga suci mensucikan. Waya jinabat atus air salju, air batu. Wah ya sido dilaburi kuwabe. Berikutnya lagi ada yang terakhir air embun. Embun yang ada di daun-daun itu bisa digunakan untuk wudhu, asalkan ya rodok lumayan. Dan air embun itu setiap daun kan rodok akeh, maka boleh digunakan wudhu nek iso. Jadi semua pagi-pagi sanyune gak nyala, onone habis hujan, terus ternyata ngembun daun-daun ini ngembun, maka silakan langsung keluar, bisa digunakan untuk wudhu. Gerau silakan. Ini mau kayak ngumpi ya kelihatan ya. Itu air mutlak. Jadi air mutlak ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Air salju, air es, air embun. Yang kedua, air mutanajis. Yang kedua, air mutanajis.
adalah air mutlak yang kemasukan najis. Air mutlak najis adalah air mutlak yang kemasukan najis. Air mutlak yang kemasukan najis. Ya, ini terbagi menjadi dua macam. Ada air yang sedikit. Pertama air yang sedikit sebab jumlahnya kurang dari 2 pola. Pertama, air yang sedikit sebab jumlahnya kurang dari 2 pola. Ini kalau terkena najis, kembali pada keterangan yang dulu, maka hukumnya menjadi najis karena kurang dari 2 pola. Masih ingat 2 pola itu kalau corok gampangane ukuran wadah 60 cm ke lebarnya, 60 cm tingginya, tinggi lebarnya 60 cm ya, tinggi otak itu ya, jadi panjangnya atau lebarnya silakan, atau tingginya dan penyampingnya silakan. Yang jelas kotak itu 60 cm, maka itu adalah hukumnya. Kalau kurang dari 60 cm kotak, maka itu kurang dari 2 pola. Jika kena najis, kena air seni, kena kotorannya tikus, omane kotorannya menungso, maka al najisu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang kedua, air berupa sifatnya seperti rasa, warna, atau bau. Rasa, warna, dan bau. Jadi kalau air walaupun lebih daripada 2 pola, tapi ternyata rasanya berubah. Ono air lebih daripada 2 pola, tiba-tiba kesokan susu. Susunya kata susu legi atau kopi atau teh ono warnai, atau mungkin ono gulanya, sehingga rasanya kok jadi legi manis, atau berubah warnanya jadi putih, warnanya jadi coklat, jadi warna teh apa? Kemerah-merahan ya. Ya, kalau kita minta untuk kemerah-merahan, atau warna kopi hitam. Nah, ini termasuk kategori yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau berbau, air 2 pola kecemplungan tikus, ya, kecemplungan akhirnya bau. Kalau punya tandonnya kok malah ambune gak enak ini, selidikono, kuatir engko yang namanya tandon itu kemasukan tikus. Ambune ini cepat kurasen, dan dicuci, dibersihkan. Kalau dipandang sudah mengalir semuanya dan yakin memang bersih, sudah diisi lagi dan digunakan untuk bersuci, bisa. Itu ya, paham ya? Jadi aja menengahi, kok ambune gak enak ya, paling ini karena sumbernya enak. Beda kalau sumbernya sumur yang memang tidak kemasukan apa-apa, terus memang baunya ada sesuatu, itu memang beda. Sebab kalau air sumur itu jarang dipakai, mesti berbau. Tapi kalau sering dipakai, walaupun mungkin awalnya berbau, itu suwe-suwe tidak berbau. Jadi bersih atau netral. Bahkan ada air itu bersihnya ngalah-ngalah no PDAM. Alhamdulillah seperti di pondok saya ini, itu alhamdulillah airnya kayaknya orang yang ngeduk sumur itu pakai tirakat. Orang-orang dahulu kan gitu. Jadi buat nanam tanaman, nanam buat sumur ditirakati sih. Kira-kira di sing pas itu nanti akan luar biasa. Saya punya kenalan yang di daerah Pandaan, itu beliaunya nandur durennya itu kecil, isinya mantap,
terus lagi, dan itu sumur kali berbuah. Ternyata beliau ketika nadur itu menyampaikan ke saya, kita tirakati sih sebelum nadur, nanti pasnya bagaimana baru nadur. Ternyata ada seperti itunya. Jadi segala sesuatu itu kalau ditirakati pasti top jet. Nanti kalau kalian semuanya, halo Fikri, halo kalian semuanya, kalau punya anak, kalau pengen punya anak yang berkualitas, punya suami dan istri, tirakatono, ditirakati, itu nanti akan top jet. Loh Pak, kalau saya sekarang belum punya suami istri, saya ingin mentirakati, apakah boleh? Boleh, bagus. Makanya sekarang kan kalian harus sering-sering baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami min azwajina, dari berbagai macam suami istri, wa dhurriyyatina, dan anak turun kami, qurrata a'yun, yaitu orang atau anak yang menyenangkan mata kalau dilihat. Ikut dungo mulai saiki, ojo nanti nek wis kawin, ya bagusnya mulai sekarang, sehingga nanti ketemu calon suami istri itu menyenangkan, gak nglarakno ati, gak selingkuhan, anaknya selingkuhan gara-gara gak dungo. Understand? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Moga-moga anak turun kami menjadi calon pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Nah itu penting, berdoa mulai dari sekarang. Itu mutanajis. Jadi kalau sudah berubah, maka itu sudah air yang najis. Yang berikutnya, air musyammas. Air musyammas, SYA, musyammas. Air musyammas adalah air yang panas dengan sebab kena panas matahari. Air musyammas adalah air yang panas disebabkan kena panas matahari. Ya. Syamsiah itu matahari, dan berada di dalam bejana, yang terbuat dari emas atau perak, dan berada di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu air musyammas. Kalau air mutlak, murni, air yang bisa digunakan suci dan mensucikan. Kalau air mutanajis, itu air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci, jenenge najis. Diminum yoga apik, yoga halal karena najis. Nah kalau air musyammas, bagaimana hukumnya? Hukumnya makruh. Kalau dipakai untuk bersuci, hukumnya makruh. Apalagi untuk membasuh tubuh, karena nanti efeknya akan tidak baik untuk tubuh. Air yang sudah terpanaskan lewat sinar matahari dan dalam bejana emas atau perak, itu pasti kalau dalam ahli kesehatan menolak, karena air itu nanti akan berbahaya untuk tubuh, mengandung timah dan macam-macam. Nanti lebih jelas saya bisa tanyakan kepada Pak Sutaji atau Bu Nur atau Bu Yumi selaku ahli fisika, kimia, dan ahli biologi. Ada pasti tidak bagus untuk tubuh. Nah itu jenenge air musyammas, air yang terkena sinar matahari dan ada dalam bejana berupa emas atau perak. Semoga-moga paham. Allahumma amin. Itu sing banter. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang keempat, ada
air mustakmal. Ada air mustakmal, nanti juga ada orang mustakmal. Ya, ada air mustakmal, juga nanti ada orang mustakmal. Apa Pak maksudnya air mustakmal? Air mustakmal adalah air suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Air suci tetapi tidak bisa mensucikan. Ini ada 3 macam. Pertama, air pada tumbuhan. Contoh air kepala, air lamba atau legen atau sejenisnya, pokoknya di dalam kelapa. Di dalamnya itu ada airnya, ada legen, ada kelapa apa mana? Degan, degan. Ada lagi yang air di dalam apa namanya buah. Itu air suci ya, tebu bisa juga. Itu air suci tapi tidak mensucikan, alias bisa digunakan minum tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wudu gak iso. Tapi bawa air wudu pakai air kelapa, wah hebat. Sido peliket kabeh baru di parali. Enak turu kok bendol kabeh ya. Yang kedua, air yang telah berubah karena sifatnya telah bercampur dengan benda lain. Air yang telah berubah karena sifatnya telah bercampur dengan benda lain. Contoh air teh, air kopi, air susu, air nutrisari, air mana? Segalanya lah. Pokok air yang sudah bercampur dengan ramuan tertentu, air sinom. Jadi air sari kedelai digunakan untuk wudhu juga iso, termasuk. Ini air santri tidak, beda air santri. Air santri itu masih air mutlak, bisa digunakan untuk wudhu. Namanya aja air santri. Tapi kalau air susu, air teh, air kopi, yang ada campuran apa namanya untuk minuman, maka itu menjadi air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Kemudian Pak iki onone air kopi, pakai sak aduh geram ngono gatus jirabat ya sido. Kira-kira sekolah sing nyambangi kancane dikeleti ya. Yang ketiga, sisa air yang telah digunakan untuk bersuci. Sisa air yang telah digunakan untuk bersuci. Sisa air yang telah digunakan untuk bersuci dan kurang dari 2 kolah, maka air ini sudah dikategorikan sebagai air yang mustakmal, air yang sudah tidak suci. Ada laki-laki, tapi dapatnya oleh laki-laki, ada perempuan itu yang mustakmal. Depaknya bagaimana Pak? Perempuan yang sudah pernah dipegang karo arek laki-laki, terus kena sampean, maka perempuan seperti itu sudah perempuan yang mustakmal, sudah pernah dirasakno karo wong liya. Bahaya. Understand? Apakah bahaya? Bahaya. Bahaya. Sangat bahaya. Pak, bagaimana Pak saya supaya menjadi orang yang nanti judul saya soleh-soleha? Yuk, dadi wong sing gak mustakmal. Bagaimana? Yuk, dadi wong soleh, dadi wong soleha, nanti judul nih soleh-soleha.
Jodoh soleh-soleha kok pacaran. Soleh-soleh itu tidak mungkin mau pacaran. Understand? Yes, itu ya. Jadi ada air mustakmal, ada orang juga mustakmal. Sudah pernah disentuh karo wong liya. Itu jenenge menungso sing mustakmal. Understand? Yes. Tolong diperhatikan. Jadi jadilah perempuan-perempuan, laki-laki yang tidak mustakmal. Pipi-pipi kalian berikanlah kepada suami istri kalian, berikanlah kepada orang tua kalian. Ojo digekno pada hidung belang sehingga jelas. Understand? Khususnya para perempuan. Soalnya lanang ngono gak kote ketara. Sing ketara adalah perempuan. Gek diiming-iming ngono ae wis sepona. Terus Dik, ojo kuwatir Dik. Wah, awakmu kowe tak nikah Dik. Wah, wis kena omongan ngono, sudah sembarangi di. Nah, ojo. Momone senek I love you. Waduh. Hanya cintaku kepadamu. Hati-hati. Nek ana arek lanang ngobrol janji seperti itu biasanya gak patek kena dipercaya. Ya, understand? Para perempuan tolong diperhatikan. Nek ana arek lanang model ngono gak dipercaya. Wong ijek guru mergawe, ijek sekolah, ijek ambune keringet gak. Tapi jenenge keringet kabeh gak enak. Ya, jangan dipercaya nek ngono. Omongin masa tinggi-tinggi jangan dipercaya. Hati-hati. Apalagi sekarang banyak para laki-laki yang pinter gombal, hanya rayuan. Tapi rayulah nanti gombal, walaupun gombal-gombalan, tapi rayulah itu nanti untuk suami kalian dan istri kalian. Kalau suami ini maca, istri ini maca, aku ayo tegak aku ganteng tegak lo, sampean masya Allah ganteng, ayu, ada asine elek, tapi oleh kan jarang suami istri ini. Aku kira-kira ireng apa kuning, masya Allah mas, sampean itu kuning. Apa nih mas? Untune. Baik, sementara itu, nah informasi terakhir, air mustakmal yang berupa air yang sudah dipakai, terus kemudian dipakai lagi itu mustakmal, itu adalah versinya Imam Syafi'i supaya hati-hati. Nek Imam Hanafi tidak ada air mustakmal yang dipakai kemudian digunakan wudhu lagi, itu menurut Imam Hanafi masih bisa. Podo alime, podo pintere, podo apal Qur'ane, podo apal hadithe. Silahkan, nanti barangkali ada orang bermadzhab Hanafi, tidak usah dipermasalahkan. Sing Syafi'i, yo tidak usah ngenyek sing Hanafi, Hanafi tidak usah ngenyek Syafi'i. Baik, moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله ربنا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر
نافعا ووافق لي عملا صالحا آمين يا رب آمين. وعصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه أم كوني نافعني ونيتي به أستقي من كل دليل ونور دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي فيرى بناتي بسري حروفه ونوري به قلبي وسمعي ومقلتي آمين يا رب العالمين. كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفق الأقوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.